Halo sahabat bonsai, selamat berjumpa lagi dengan kami di Aradia Bonsai. Kalian bagi pecinta bonsai tentu sudah sering mendengar tentang istilah kata pancing. Seni pancing ini berasal dari Cina atau cikal bakal seni bonsai. Apakah ada sisi perbedaan antara seni bonsai dengan seni pancing? Oke, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan seni pancing dengan seni bonsai. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan bagi kalian semua yang berkenan untuk melakukan subscribe atau mendukung ke channel ini, silahkan dukung dengan klik tombol subscribe, lalu jangan lupa like. Anda juga bisa komen dan mari kita bahas bersama-sama permasalahan klasik antara seni pancing dan seni bonsai. Ini adalah bahwa keduanya bisa saja disebut sama, namun pada konteks dan situasi yang beda, keduanya bisa juga dianggap beda karena memang ada hal-hal tertentu yang membedakan keduanya. Hal ini telah lama menjadi isu kontroversial karena ada pendapat berbeda tentang seni pancing dan seni bonsai oleh masing-masing sumber yang paling kompeten di bidang ini, baik dari Cina ataupun Jepang. Kerancuan mengenai hal ini pun sesungguhnya dapat dilihat dalam berbagai naskah-naskah buku, artikel, dan dalam berbagai diskusi yang lagi tren di forum online. Dalam berbagai kajian banyak yang mendukung pernyataan tersebut bahwa dua seni ini bisa dianggap sama. Yang membedakan hanyalah masalah terjemahan bahasa saja. Akan tetapi pada waktu dan konteks lain, hal ini juga masih sering disebut sebagai dua bentuk seni yang benar-benar berbeda. Lalu bagaimana dengan ini bisa terjadi? Bagaimanakah kebenaran mengenai hal ini? Oke, mari kita mulai. Kita mencoba menyelami permasalahan ini dari pemahaman paling dasar, yakni dari sudut kata-kata atau bahasa. Bonsai adalah bahasa Jepang yang berarti tanaman di dalam pot. Sedang pancing adalah bahasa Mandarin. Pen itu adalah pot dan jing adalah pemandangan atau panorama, atau bisa disebut view landscape. Pancing bisa diartikan pemandangan di dalam pot, sedangkan bonsai artinya adalah tanaman yang ditanam di dalam pot. Maka kata bonsai jika diartikan ke dalam bahasa Mandarin menjadi penjai atau penzai, maka setiap tanaman yang ada di dalam pot bisa disebut penzai atau bonsai. Disinilah letak perbedaannya, bahwa pancing tidak memiliki arti kata yang sama dengan bonsai seperti yang kita ketahui selama ini. Karena sesungguhnya apa yang kita sebut bonsai selama ini adalah yang di dalam bahasa Mandarin disebut dengan sunjuang pancing. Jika kemudian kata sunjuang dihilangkan, disebutkan oleh beberapa artikel serta diskusi para pakar, jika kata sunjuang biasanya dibiarkan pergi meninggalkan kata induknya dan kemudian lazim dilafalkan menjadi pancing saja. Memang dalam konteks umum, bonsai bisa saja sama maksudnya dengan pancing, karena kita semua dalam keadaan tahu tentang apa yang sedang dibicarakan, makanya bisa menghilangkan kata sunjuang. Namun tentu saja dalam konteks lain, terutama dalam kajian akademis, pancing menjadi berbeda dari bonsai, karena kata pancing memiliki konteks yang lebih luas dalam konotasi yang sesungguhnya tentang seni. Sebab pancing punya nuansa sendiri jika ditinjau secara detail dan lebih spesifik.
Zhenjiang Penjing atau yang kita bisa sebut bonsai adalah hanya salah satu dari sekian banyak gaya dalam seni penjing, yang tentu saja ada gaya lain lagi selain gaya itu. Sebut saja Shanshui Penjing atau rok penjing, Bigua Penjing atau dinding yang menggantung penjing, Suihan Penjing, perpaduan air atau pemandangan danau dan penjing tanah, Suse Penjing atau pohon dan bebatuan penjing, dan seterusnya. Filosofi dasar penjing adalah Yuan Yuzhen Go Yuzhen, yang berarti terinspirasi oleh alam dan mengagumi lebih mendalam tentang alam. Dengan media penjing, sang seniman bisa leluasa dalam mencoba menciptakan keindahan alam dalam pot tanpa menghilangkan ketidaksempurnaan yang ada pada alam itu sendiri. Maka nilai estetikanya pun akan lebih luas, karena ranah kebebasan lebih kompleks dalam memilih atau berkreasi alami yang tertuang dalam kaidah seni. Maka dengan penjing akan lebih dapat leluasa dalam menangkap dan menyampaikan pesan. Jiwa penjing lebih terungkap dalam banyak hal dan presentasi karena ada pesan tematik, pesan simbolik, dan juga puisi. Itulah yang disebut presentasi alami, tanpa terlalu banyak estetika yang tergantung pada detail anatomi pohon. Seniman penjing akan lebih terlibat lewat ekspresi subjektif dengan referensi emosional individu yang lebih kuat. Kesempurnaan membangun tiap anatomi bukanlah sebuah persyaratan utama dalam seni penjing, karena seni penjing berpedoman bahwa alam itu tidak sempurna. Kita ketahui jika keterampilan dan rekayasa serta teknik sangat penting untuk seni bonsai, namun tidak begitu penting dalam seni penjing. Penekanan justru lebih pada penerapan keterampilan yang relevan, yakni bagaimana dengan pohon untuk supaya berhasil menyampaikan pesan tematik buat pemirsa. Para pakar dalam seni penjing menyebut inti dari penjing adalah Huajong Andase, Sejong Andayu, Jinjong Andedong, Dongjong Andadiao, yang berarti di dalam gambar ada puisi, di dalam puisi ada makna, dalam keheningan ada gerakan, dalam gerakan ada ritme. Aspek tujuan penjing adalah mengikuti fenomena ketidaksempurnaan alam. Aspek subjek didasarkan kepada keseimbangan penyajian saat ditangkap dari alam dengan pesan implisit pada tema. Dalam penyajian pesan, nuansa simbolisme harus digunakan untuk mendukung aksen secara keseluruhan presentasi. Fakta ini mengharuskan seniman penjing untuk lebih imajinatif, interpretasi oleh seni artistik dan seni penampilan visual. Banyak seniman bonsai yang mencoba untuk menggabungkan aspek objektif dari seni bonsai dengan aspek subjektif seni penjing, dengan harapan dapat meraih keindahan dari penyempurnaan struktural bonsai dan sentuhan inner beauty dari presentasi simbolis penjing, agar dapat menghadirkan nuansa baru yang lebih unik. Banyak seniman yang tidak mau terjebak dalam sebuah pakem ataupun aturan baku, karena jiwa seni selalu lisensia, selalu merdeka, maka istilah asli tidak selalu relevansi dengan seni. Seorang seniman harus mampu membuat pernyataan diri, membuat karakter dan identitas diri. Karena itulah banyak para artis seni mencoba untuk menciptakan gayanya sendiri, berusaha untuk menemukan kemungkinan baru yang inovatif namun aplikatif tanpa melupakan identitas diri, yang tentu juga tanpa meninggalkan konsep estetika tadi. Sebab tidak ada yang mutlak dalam seni dan keindahan.
Untuk presentasi kreasi seni haruslah menjadi interaksi emosional antara objek seni dan visual atau penampilan. Hal ini memerlukan situasi komunikatif antara objek seni dan penampilan. Tidak peduli apakah dalam kreasinya itu ada cita rasa Cina ataupun Jepang, karena hal itu hanya sebuah referensi dari selera dan minat pribadi dalam falsafah kearifan setempat. Seperti kaligrafi Cina yang puitis ataupun puisi Tang yang sentimental dan melankolis. Sebab seni adalah sesuatu yang hidup dan terus-menerus berinteraksi dengan kehidupan melalui orang-orang yang melihatnya, dan media bonsai juga merupakan subjek hidup yang berubah sesuai dengan aturan-aturan alam yang hortikultural. Jadi aturan seni bonsai yang baik tentu didasarkan pada aturan fenomena alam dan keinginan konvensi individual yang sosial. Oke, terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai habis. Akhirnya perjumpaan kita kali ini sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.